perkuliahan, yaitu tentang pengantar meteorologi. Kemarin kita terputus karena sinyal 45 menit habis. Ini kita akan coba lagi. Jadi saya akan mengulang untuk materi yang minggu kemarin. Nah. Pengertian meteorologi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan kegiatan pengukuran. Dalam bidang ilmu dan teknologi yang mencakup perancangan, pembuatan, penggunaan instrumen atau sistem instrumen untuk keperluan deteksi, pengukuran, serta pengolahan data. Nah, kenapa kita perlu belajar tentang meteorologi? Yang pertama adalah agar kita mudah memperoleh gambaran melalui karakteristik dari suatu objek sebagai alat komunikasi dari mulai riset, operator, pengujian, sampai dengan jaminan mutu terhadap produk yang dihasilkan. Karena dalam meteorologi ini yang kita targetkan adalah kualitas dari suatu produk. Gitu. Karena dalam dasar melakukan prediksi terhadap satu produk, kita perlu lagi suatu pengukuran yang lebih akurat, lebih presisi, gitu loh. Karena dalam pengukuran tadi akan dapat mengendalikan suatu produk yang berkualitas. Nah, tujuan dilakukan meteorologi adalah yang pertama dapat mengelola pengukuran dengan baik, baik itu di industri atau di bengkel serta di tempat-tempat yang lain yang berhubungan dengan meteorologi. Yang kedua adalah dapat menggunakan dan membaca skala alat ukur dengan tepat dan benar. Saya yakin dari teman-teman mahasiswa juga sudah bisa itu untuk mengukur jangka sorong ataupun alat-alat ukur yang lain itu. Lalu yang ketiga adalah dapat menentukan dan memilih alat-alat ukur yang tepat sesuai dengan bentuk dari objek yang akan kita ukur. Itu sudah jelas. Itu nggak mungkin kita mau ukur yang lebarnya terlalu luas dengan alat yang sangat kecil, nggak mungkin. Itu. Lalu dapat mengkalibrasi dan memelihara alat-alat ukur sehingga alat-alat ukur tetap terjamin ketepatannya bila digunakan untuk pengukuran kembali. Itu. Ini tentu aja kita tetap melakukan suatu kalibrasi, kita perlu perawatan dalam alat ukur. Nah, siapa pelaku dari meteorologi itu? Terdiri dari orang-orang yang melakukan perencanaan dan pengukuran yang meliputi analisa statistik, perencanaan alat pengukuran, evaluasi hasil, penentuan toleransi ketidakpastian, ketidaksesuaian alat ukur, lalu melakukan kalibrasi. Nah, ini karena analisis statistik kita tentu bisa menganalisis bagaimana kualitas dari suatu produk yang kita ukur. Itu kalau suatu produk yang kita ukur tidak sesuai, maka benda itu akan dianggap sebagai benda cacat atau reject, gitu ya. Nah, perencanaan alat pengukuran. Di sini perencanaan alat pengukuran ini bukan alat yang kita rencanakan, tapi konsep desain dari suatu objek yang harus kita rencanakan. Karena untuk mendesain suatu benda, kita juga tidak lepas dari suatu proses manufaktur itu sendiri. Selalu proses pengukuran yang pertama, proses pengukuran itu sendiri, lalu yang kedua adalah proses manufaktur. Sedangkan di proses manufaktur juga tidak lepas dari suatu perencanaan dari konsep desainnya itu tadi. Nah, dari hasil perencanaannya sudah kita ukur dan sudah kita proses manufaktur, kita mengevaluasi hasilnya apakah sesuai dengan apa yang telah kita inginkan. Mungkin di teman-teman mahasiswa yang sudah bekerja di perusahaan,
ini pasti akan menemui gitu, akan menemui benda-benda yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu loh. Oh, ini harus kita klarifikasi, harus kita sendirikan. Tapi ada toleransi, ada suatu kebijakan di mana benda ini bisa digunakan kembali dengan toleransi batas minimal dan batas maksimum. Itu yang apa? Yang harus kita berikan toleransi pada suatu produk, sehingga tidak semuanya barang yang kita produksi, yang kita hasilkan itu harus di-reject ulang. Itu. Nah, semuanya itu juga perlu dilakukan suatu perawatan. Itu. Kalau hari ini kita lakukan dengan memproduksi sekian barang, gitu ya, memproduksi sekian barang, lalu kita ganti apa bahasanya, kalau ganti orang itu ganti shift ya, ganti shift, maka settingan mesin yang kita gunakan, apakah sama atau tidak, atau harus kita setting ulang. Nah, itu juga harus kita perhatikan. Saya yakin dari teman-teman mahasiswa juga akan mengalami hal itu. Kalau sudah ganti orang gitu ya, oh saya masuk shift 1, saya masuk shift 2 dengan tempat yang sama, apakah settingan dari mesin ini harus kita gunakan kembali? Kalau memang iya, kita harus ngecek. Oh, kita setting ini, oh settingnya berapa? Misalkan 5 mm. Oh ya wes, aku percaya di awakmu. Ternyata setelah kita gunakan dalam beberapa hasil produksi, hasil settingannya bukan 5 mm lagi, mungkin naik atau mungkin turun. Nah, itu perlu kita lakukan suatu kalibrasi bahasanya. Kita lakukan perawatan. Nah, untuk selanjutnya oke. Nah, ada beberapa ilmu penunjang dalam meteorologi. Yang pertama adalah matematik. Terus yang kedua adalah fisika dan statistik. Nah, di matematik kita bagian aritmatik, geometri, dan trigonometri, baik itu sinus, kosinus maupun tangen, itu tetap kita gunakan. Karena apa? Karena dalam proses metodologi kita juga akan lepas dari numerik, dari angka. Ya. Lalu ada proses ada ilmu pengetahuan lagi, yaitu fisika, bagian mekanika terapan yang mencakup hukum gerakan, lenturan, tekanan, butiran, atau yang lainnya yang berhubungan dengan ilmu meteorologi. Statistik adalah merupakan suatu permasalahan, suatu alat untuk mengontrol kualitas dari produk yang kita hasilkan. Nah, kebanyakan dari teman-teman atau kakak-kakak kelas yang sudah lulus itu kalau skripsi itu dia selalu kesulitan untuk menganalisis statistiknya. Itu untuk selalu kesulitan menganalisis statistiknya. Contoh, kita mau ngambil data di PT lain gitu ya, di Malang. Apa yang kita dapatkan di sana berupa data, angka, dan angka itu angka mentah. Artinya angka mentah itu angka dari hasil pengukuran yang sudah sampean lakukan. Setelah itu dibawa pulang ke pembimbing. Pak, saya sudah melakukan pratikum, sudah pengambilan data, gitu. Ya lakukan langkah selanjutnya. Diapakan, Pak? Dianalisis. Apanya yang dianalisis? Itu yang sering kakak-kakak tingkat keluhkan, gitu. Nah, kita nggak tahu yang salah di sini adalah mahasiswanya yang nggak ngerti tentang statistik, atau dosennya yang kurang memberikan penerapan di ilmu statistiknya. Gitu. Nah, sehingga kita otot-ototan. Gitu. Nah, daripada otot-ototan, pembimbingnya jadi penengah. Kita ajarkan lagi. Gitu. Karena statistik ini, data walaupun cuma 3 pengambilan data, itu bisa jadi lebar. Gitu.
bisa jadi lebar. Artinya data itu bisa diotak-atik sendiri gitu. Data itu. Nah, untuk mengetahui perkembangan dari meteorologi itu, kita sudah dari kita kembali ke masalah yang masa-masa zaman dulu ya, terutama di daerah-daerah apa Timur Tengah sana, Mesir, itu sudah mulai diperkenalkan meteorologi ini. Mereka sudah melakukan pengukuran pembangunan dari piramid Firaun yang cukup terkenal, gitu ya. Sampai akhirnya Firaun mengatakan, barang siapa kalau lalai, jika lalai ataupun lupa mengkalibrasi standar satuan panjang pada setiap bulan purnama, maka diancam hukuman mati. Sehingga orang-orang meteorologi pada waktu itu nggak mau, daripada saya harus mati konyol, ingat saya ikuti aturan gitu. Nah, akhirnya dengan perkembangan zaman di kota Paris mulai diperkenalkan mulai sistem metrik dalam pengukuran yang sedikit lebih mutakhir. Jadi ditetapkanlah suatu standar, dua buah standar termasuk apa yang terbuat dari platinum itu ya. Kalau di buku itu di mana satu mewakili meter dan satu lagi mewakili kilogram. Dan itu dikenal sampai sekarang dengan sistem satuan internasional. Nah, pertama kali yang orang dulu kita gunakan itu adalah lengan. Nah, lengan ini dinyatakan sama dengan panjang siku tangan, yaitu dari ujung siku sampai dengan ujung jari tengah, di mana satu cubit itu sama dengan 18 dim. Untuk mengkalibrasi cubitan, maka diproses suatu alat kalibrasi dari batu granit pada waktu itu, sehingga menghasilkan standar pengukuran cubit yang disebut dengan Royal Cubit. Dan ini sampai sekarang, gitu ya, sampai sekarang tetap kita gunakan. Percaya atau tidak percaya, coba jika sampean pergi ke suatu tempat, gitu ya, katakanlah mau beli celana, lalu ukurannya WDW, lupa dengan ukuran kita, pinggang lingkar kita berapa, ini yang kita gunakan. Gitu. Dan ini pasti, gitu, ukurannya pasti. Tentu saja dengan toleransi yang diberikan, gitu. Toleransi yang diberikan. Lalu standar yang kedua adalah standar span, gitu. Di mana standar ini dinyatakan sama dengan satu jengkal jari tangan manusia, satu span diperkirakan sama dengan setengah cubit. Jika dikaitkan dengan standar inci, diperkirakan satu span sama dengan 9 inci. Gitu. Ini pun juga sering kita gunakan tanpa sadar. Kita juga pernah melakukan ini, satu standar span ini, satu jengkal. Berapa panjang meter? Kita kalau jengkal kita tergantung dari dari individunya ya. Tapi biasanya kalau satu jengkal ini biasanya 20 cm. 20 cm. Dan itu pasti. Ya sama Pak. Saya 20 cm Pak. Oh gitu ya? Saya juga 20 cm. Yang mana ini? Yang 20 cm ini? Itu Pak, yang sepan itu Pak. Oh iya, yang sepan ya. Oh, saya jadi mikir enggak jadinya. Oh gitu ya. Nah, yang ketiga itu standar palm. Nah, standar palm ini dinyatakan dengan lebar telapak tangan manusia dewasa. Ya. Di mana dikaitkan dengan standar ini dikaitkan dengan standar cubit, maka dalam satu palm panjangnya kira-kira sama dengan 1/6 cubit, atau dalam satuan inci kira-kira sebesar 3 inci. Itu. Ini seperti apa ya? Telapak tangan gitu ya. Telapak tangan itu. Nah, tapi bukan untuk mukul loh ya, bukan untuk namparin, tapi untuk mengukur loh. Itu. Nah, ini juga biasanya ya di kehidupan kita ini sering dibuat untuk
toleransi, sebagai toleransi tukang jahit kalau kita bikin jahitan apa alat baju ataupun celana itu pasti sekian ditambahi. Oh, sekian. Itu. Berarti satu palem ini juga sebagai acuan dalam kehidupan kita sebenarnya. Gitu. Lalu ada standar lagi tentang digit. Nah, satu digit, satu lebar ujung jari tengah. Ini juga dipakai pada waktu itu. Nah, di Inggris, Raja King Edward II itu juga mengatakan bahwa satuan inci yang panjangnya adalah sama dengan panjang 3 buah biji jagung yang kering dan keras yang diletakkan secara berjajar. Itu, di mana satuan rod yang panjangnya ini kira-kira sama dengan 16,5 feet. Itu, karena kita sebenarnya untuk masalah feet sama satuan sistem metrik itu juga hampir sama, cuma mereka lebih cenderung pakai satuan bukan satuan metrik sih gitu. Nah, metrologi ini juga sebagai ilmu pengetahuan di mana penetapan definisi satuan-satuan ukuran yang kita kenal sampai sekarang ini sebagai sistem internasional itu sebagai perwujudan dari suatu ukuran-ukuran yang berdasarkan dengan metode ilmiah. Nah, kita di sini tidak menganalisis kalau orang zaman dulu 1+1 mesin ya 1+1 menjadi 2. Kenapa kok bisa jadi 2? Mesin akan melakukan kolaborasi, akan menghitung perhitungan ulang di mana 1+1 adalah 2. Sedangkan kita nggak usah mikir itu. Kita sudah pasti 1+1 pasti 2. Kita nggak perlu menurunkan itu, satuan-satuan itu nggak perlu. Sehingga dalam penetapan ketelusuran dengan menentukan yang merekam nilai yang sudah ada, tingkat akurasi suatu pengukuran akan menyebarkan suatu pengilmuan pengetahuan kepada masyarakat, sehingga mereka akan mengenal bahwa metodologi yang kita gunakan di Indonesia adalah sistem metrik. Lalu, satuan dasar dalam sistem internasional ini juga kita merupakan suatu bentuk modern dari sistem metrik yang saat ini menjadi pengukuran yang paling umum yang kita gunakan. Baik itu dalam satuan internasional itu ada 7 besaran yang kita gunakan, yaitu panjang, massa, waktu, suhu, dan lainnya. Ada dua lambang yang kita yang dikenal dengan suatu pengukuran di kimia gitu ya. Kayak JD itu kandela, bukan jendela tapi kandela. Nah, itu biasanya kita gunakan juga di teknik kimia. Lalu mol itu bukan singkatan ataupun bukan panjangan, tapi namanya memang mol. Nah, ini yang sering kita gunakan gitu. Lalu ada lagi, nah ini adalah konversi metrik dan kilogram. Ini tidak bisa jelaskan karena juga sudah hafal gitu. Masa harus saya jelaskan 1 cm berapa mili, ini berapa, tidak perlu. Ini bisa saya pelajari sendiri gitu. Lalu ini juga bisa sampai pelajari sendiri. Nah, keuntungan kita mempelajari dari sistem metrik yang kita gunakan itu konversinya lebih mudah. Dalam hal perhitungan juga lebih mudah dan cepat karena bersama kelipatan persepuluhan dan lebih mudah dipelajari. Kalau kita harus pelajari sistem fit di punyanya Eropa, nah, kita juga kesulitan. Sebenarnya kalau kita pelajari lebih dalam, perbedaannya tidak terlalu jauh, tidak terlalu signifikan.
Nah, di dunia perdagangan, dari negara-negara industri sebagian besar menggunakan sistem metrik ini, gitu loh. Sehingga hal ini memungkinkan terjadinya hubungan kerjasama antara industri satu dengan yang lainnya. Karena sistem pengukuran yang kita gunakan ini sama. Kalau kita menggunakan sistem metrik ke sistem Eropa yang dikenal pound, feet, lalu satu kaki, itu kita kolaborasi lagi. Kita kolaborasi lagi sehingga satu industri ataupun satu negara tidak akan sama karena perbedaan dari sistem satuannya. Itu yang kita diuntungkan di sini kita. Nah, selanjutnya sistem inci. Nah, Inggris sistem ini yang barusan kita singgung, gitu ya. Sistem inci secara garis besar berlandaskan pada suatu inci, pound, dan detik sebagai dasar satuan panjang, waktu, dan massa. Tuh. Di mana sistem inci yang digunakan di Inggris itu adalah satuan standar British, dan di Amerika adalah National Bureau of Standard. Ini yang bikin kita beda, gitu ya. Makanya kalau dari teman-teman, salah satu contoh gini, kita punya adik yang kerja di Rembang, gitu ya. Waktu itu dia kerja di makanan kayak model siomay gitu loh, dari olahan ikan gitu. Hanya bentuknya saja nggak sama, itu dikembalikan, bukan dalam satuan kilo tapi satuan kontainer. Dia nggak mau menerima, ini nggak cocok, kembali gitu. Nah, kebanyakan kalau sudah dikembalikan, yang pusing siapa? Kita perlu biaya, kita perlu yang lainnya, itu yang kita akhirnya tetap kita berikan tapi dengan nominal yang agak rendah, dan itu sering ya. Mudah-mudahan dari teman-teman mahasiswa yang sudah bekerja di suatu perusahaan tidak sampai mengalami hal semacam ini gitu. Nah, kalau satuan sistem inci dalam dunia perdagangan dan itu sudah ada sistem pengukuran, yaitu sistem metrik dan sistem inci yang harus kita singgung tadi. Nah, ini konversinya antara metrik dan inci. Ini juga bisa sampean pelajari sendiri, gitu ya. Ini juga sama. Ini satuan konversinya yang lain, lanjutannya tadi. Nah, konversi dial mesin. Konversi dial mesin ini dilakukan pada dial yang terdapat pada mesin-mesin produksi. Benda wujudnya kayak model jam pinggir, indikator biasanya gitu ya, kecil. Biasanya ada di mesin produksi ataupun yang lainnya. Di mana dial indikator pada suatu mesin dapat digunakan untuk membuat komponen baik dalam ukuran dalam inci maupun ukuran dalam metrik. Nah,